Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ilmu marketing ada berbagai macam cara untuk menciptakan yang namanya emotional bonding dengan kalian. Gak jarang dari mereka juga menggunakan trik-trik psikologi untuk membuat dia tampak menarik di mata orang lain. Karena para sales ini memang udah jago ngomong dari sananya. Dia bakal lebih mudah untuk memanipulasi orang lain agar menyukai produknya. Cuman kan yang mau dibahas dalam video ini adalah gimana caranya kita yang bukan seorang salesman, bukan orang marketing, sedikit malu untuk ngobrol sama orang lain, apalagi ngobrol sama gebetan yang rada canggung ya. Nah, gimana caranya agar dia menyukai kita dan trik psikologi apa yang harus dilakukan? Berdasarkan dari pertanyaan itu, di video kali ini gue mau bahas tentang 3 trik psikologi yang mudah untuk kalian lakukan agar memanipulasi orang suka sama kita. Ini juga bisa kalian terapkan ke gebetan kalian dengan satu syarat ya. Tonton video ini sampai habis tanpa di skip, karena masing-masing triknya itu berkaitan. Kalau kalian cuma ngambil satu trik doang, gue nggak bisa jamin bakal berhasil. Bagi yang penasaran, so mari kita mulai. Manusia itu memiliki khas dalam kecenderungan. Biasanya berkaitan dengan apa yang dia suka juga, ya. Dan pada umumnya orang-orang yang membawa energi positif itu pasti disukai oleh banyak orang. Jadi langsung aja ke trik yang pertama adalah memanfaatkan hormon serotonin. Gue nggak bakal bahas panjang lebar tentang serotonin, tenang aja. Gue bakal ngasih tahu dengan bahasa yang simple untuk kalian pahami, ya. Bahwa serotonin adalah sebuah hormon dalam otak yang membawa pesan antar sel. Simpelnya, kalau kalian mengaktifkan yang namanya hormon serotonin, otomatis nih akan membuat suasana hati kalian tampak lebih bahagia. Suara gue sedikit serak ya, karena kondisi memang kurang fit, jadi mohon maaf. Lebih bersemangat dan lebih percaya diri, ya, kalau kalian mengaktifkan hormon serotonin. Kita nggak mungkin membuat orang lain suka dengan kita kalau kitanya lemes. Seperti yang gue bilang di awal tadi, yaitu membawa energi positif. Terus gimana caranya mengaktifkan hormon serotonin dengan mudah? Jadi gue kasih cara yang paling mudah juga ya. Dan ini udah gue sampein di video gue sebelumnya, sering banget malah. Jalan dengan tegap, jangan membungkuk. Kalau nggak lagi terburu-buru, jalanlah secara perlahan-lahan. Atau lebih simpelnya, jalanlah dengan bangga dan tenang. Ya, ini akan men-trigger yang namanya hormon serotonin. Nah, kalau hormon serotonin udah aktif dan suasana hati kalian menjadi lebih baik, kita akan lanjut ke trik yang kedua. Yang kedua adalah simple banget, panggil namanya. Setelah suasana hati kita lebih baik dan kita tampak lebih bahagia nih dengan energi positif kita, sekarang kita lanjut ke conversation atau percakapan. Triknya adalah panggil namanya. Jadi dalam trik yang kedua, gue sarankan jangan manggil gebetan lu dengan sebutan oi, atau hai, atau lu, atau lain sebagainya. Tapi panggil nama dia, cukup nama panggilan, gak usah nama lengkap. Misalnya, tadi gimana perjalanannya sampai sini? Macet ya? Gimana makanannya, enak nggak? Bandingkan dengan Cynthia, tadi gimana perjalanannya nyampe sini? Macet nggak? Cynthia, gimana makanannya? Enak? Kalian yang denger pasti beda lah ya, lebih enak mana didengernya gitu kan? Ini secara psikologis membuat lawan bicara lebih nyaman gitu lah. Itulah kenapa banyak bos ketika nyuruh anak buahnya, itu dia panggil namanya. Apalagi dari nada rendah ke nada yang tinggi. Ini udah teknik bro. Dodi, nanti bisa tolong bikinin file baru nggak dalam bentuk PDF? Gimana, paham nggak? Simple banget nih buat dilakuin. Terus yang ketiga, mendengarkan sampai habis. Ya, sebenarnya banyak triknya kalau lu mau bikin orang suka sama kita. Cuman di video ini khusus gue ambil cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah ini pun kadang sulit buat kalian praktekin. Masalahnya kalau kita denger cerita orang, kita paling demen banget tuh, paling seneng banget yang namanya motong. Karena kita seolah-olah sotoy, udah tahu ceritanya nih arahnya kemana. Tapi di trik ketiga ini, gue sarankan selesaikan dia cerita sampai habis, jangan dipotong di tengah.
Walaupun posisinya lu udah tahu nih arah cerita si gebetan lu kemana. Dengerin aja sampai dia selesai ngomong. Kalau lu bisa nanggepin dan mengulangi kata-kata terakhirnya itu bagus. Tapi kalau lu kasusnya seperti yang gue bilang di intro, gak jago dalam hal berkomunikasi, lu cukup dengerin aja dan iyain. Segampang itu. Syaratnya yang paling penting adalah jangan sok tahu. Jangan memaksakan hal yang kalian gak tahu tapi kalian omongin. Kalau kalian sudah menjadi pendengar yang baik, dia bakal ketagihan cerita sama lu. Kalau udah ketagihan cerita sama lu, muncul deh tuh rasa nyaman. Setelah muncul rasa nyaman, dia akan melihat inner beauty dalam diri lu. Atau kalau cowok mungkin inner handsome ya, terserah. Kan kita kalau udah nyaman sama orang, walaupun fisiknya biasa aja, dia bisa jadi lebih ganteng kan gitu. Disinilah nanti akan muncul bibit-bibit cinta. Asalkan kalian bisa mengontrol perasaan kalian sendiri agar tidak terlihat norak saat PDKT. Paham ya? Bagi yang belum paham, silahkan ulang lagi video ini dan tonton sekali lagi agar bisa mendapatkan esensi penuh dari apa yang gue sampaikan. Terima kasih yang udah nyimak sampai akhir. Quotes terakhir dalam video kali ini adalah, kecenderungan manusia sangat mudah untuk dimanipulasi. Karena manusia adalah makhluk yang ego. Sedikit aja orang yang mengerti tentang kepribadian dia, rasa tertarik dan rasa nyaman akan muncul secara tiba-tiba. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.